tinggal kita syukuri. Berulang-ulang saya menyampaikan untuk menjadi perhatian dan supaya kita mendapati faidah dari apa yang kita amalkan. Kita sudah mendapatkan tauhid, berarti kita sudah menjadi orang pilihan Allah dari pilihan-pilihan yang paling sempurna. Ujung dari orang yang terpilih yang mendapatkan keutamaan di atas keutamaan. Orang yang hatinya dihidupkan hatinya dengan mengingat Allah. Itu mahal. Itu mahal. Saking mahalnya tidak bisa digantikan dengan hal yang lain. Kenapa harus dikatakan paling mahal? Karena alat untuk selamat dunia akhirat hanya Abah Sepuh menuliskan dalam kitabnya, ditulis dengan tulisan tangan beliau. Tangan beliau. Kata beliau, perkataan ini sudah disepakati oleh para wali Allah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi wali sudah sepakat. Yang di alam batin sama di alam zahir, semua wali di kolong langit sepakat. Sepakat bahwa orang yang mengucapkan lisannya dengan kalimat la ilaha, hatinya menyebut nama Allah, rasanya menghadap kepada Allah dengan kalimat hu. Lisannya la ilaha illallah, hatinya Allah, rasanya hu. Wajib. Allah mewajibkan Allah. Aku mewajibkan diriku untuk orang ini selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Jangan main-main. Kita sudah dimudahkan oleh Allah dengan guru agung kita. Kata Abah Awas, ini sudah akhir zaman. Allah tidak ngangkat Nabi lagi setelah kanjeng Nabi Muhammad. Berarti akhir. Tidak lagi ada ajaran baru. Kata Abah Awas, tidak ada ajaran baru. Ajaran yang sudah lama, cuman sampainya diproses ngikutin zaman. Makanya ada zaman sesuai dengan zaman. Jadi zaman kanjeng Nabi Muhammad. Ini zaman kanjeng Nabi Muhammad. Abah Awas itu penerus kanjeng Nabi Muhammad. Yang dulu zaman Nabi gak kedengar oleh kita karena nggak sejaman. Kita yang hidup di zaman ini ikut Abah Awas, ikut kanjeng Nabi Muhammad. Itu mahal. Kalau tidak ada Abah Awas sekarang kiamat. Kenapa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan di dunia akhirat kecuali yang tiga ini. Ditulis oleh Abah Sepuh, dirangkai dengan kata yang begitu sampai diawali dengan kesepakatan seluruh wali Allah itu. Luar biasa. Jadi wali udah sepakat semua. Tidak ada orang jadi wali tidak mengamalkan lagi, tidak ada. Oh si anu wali Allah, tidak ada. Semua orang jadi wali Allah harus melewati tahapan saya amalannya ini jadi wali, gak bisa. Orang jadi kekasih Allah harus la ilaha illallah. Apabila Allah akan mengangkat hambanya menjadi kekasihnya, maka Allah awali dengan Allah buka dadanya dengan dzikrullah. Tidak ada dari yang lain. Oh si anu kayaknya wali, tanya punya mursyid tidak? Talqin belum? Gak punya mursyid, gak punya talqin jahit. Sampai ada belajar jumpa lidah bakal jadi wali. Di kitab diterangkan orang 1000 tahun menghabiskan umurnya untuk ibadah, menggali kitab sampai habis umurnya diberi 1000 tahun. Ada orang umurnya 1000 tahun, habis waktunya buat ibadah sama menggali kitab, tapi tidak ketemu syekh mursyid, maka tidak suci lah hatinya, tidak suci hatinya. Saking mahalnya. Orang nelaah, oh saya mau bertapa di gunung buat mensucikan hati biar saya sampai kepada Allah. Allah dalam hadis kursi menjawab, tidak akan sampai. Sudah dipermudah oleh Allah, kenapa mempersulit diri? Sudah ada. Dulu kanjeng Nabi Muhammad, Allah berfirman, aku turunkan Rasul bawa kitab untuk mempermudah kamu kembali kepada aku. Sudah dipermudah, sudah cara gampang. Kenapa Allah mengatakan mempermudah? Karena kitanya orang sulit. Kita itu orang sulit ke Allah. Kalau Allah nggak nurun Nabi Muhammad, nggak bakal ada yang nyampe. Apalagi yang model-model kita begini berkumpul di
Gak ada. Kita disebut kiai itu katanya. Saya ulang-ulang nih, kata Abah Anom, Abah mah cuma sampah, kalau nggak ikut karomahnya apa sepuh? Abah Anom bilang kalau Abah nggak ikut karomah Abah sepuh, Abah cuma sampah. Abah Anom orang yang hebat, yang luar biasa, ngaku sampah. Kita apa? Kata Abah Anom, cek batur yai. Kata Abah Anom, cek batur yai. Wah, orang teh setan. Siapa tahu kita teh setannya? Abah Anom, kita ngaku benar, masih jauh. Alhamdulillah kita ini bukti tawadu. Kita punya guru, syukur kita ditunjukkan jalan Allah. Siapa orang yang mendapatkan petunjuk, ada tandanya di Al-Quran. Siapa mereka? Orang yang ketemu dengan Syekh Mursyid di zamannya. Jadi kalau kita sudah ketemu Syekh Mursyid, perjalanan hidup kita sudah selesai. Dalam kitab diterangkan, kitab sufi karangan Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan, awal perjalanan manusia hidup adalah mencari guru. Bukan nyari ilmu, bukan nyari jodoh, bukan nyari duit, bukan. Nyari guru. Untuk apa nyari guru? Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita dunia dan bukan nyari ilmu, nyari guru. Di mana orang sudah ketemu guru yang menunjukkan jalan Allah, gurunya yang sampai kepada Allah, kitanya Abah. Maka perjalanan manusia sudah selesai. Jadi kita itu hidup sudah selesai. Ketemu Syekh Mursyid di zamannya. Alhamdulillah, oh saya mau ketemu Abah Awas umur 70 tahun. Alhamdulillah masih ada waktu. Oh saya masih muda. Sekolah SMP 15 tahun sudah ketemu Syekh Mursyid. Alhamdulillah dari muda sudah dicintai oleh surga. Masih kecil. Kenapa saya mengatakan ketemu Syekh Mursyid sudah selesai? Karena diperintahkan dalam kitabnya manusia mencari guru. Sudah ketemu Abah Awas, dapat apa? Dapat segala-galanya. Hartanya berkah, umurnya berkah, habis umurnya buat ibadah. Punya tujuan hidup. Bapak dulu sebelum tauhid punya tujuan hidup tidak? Ngambang Bapak. Tidak jelas. Begitu habis tauhid baru naik. Pasti hidup itu. Yang tua pasti hidupnya, yang muda pasti hidupnya. Kenapa? Sudah tahu tujuan hidup. Itulah. Makanya kan dalam surat Al-Baqarah diterangkan permulaan manusia adalah perbendaharaan hidup. Apa pada hidup? Masalah istri, anak, ekonomi, makhluk, segala macam. Puyeng nggak? Puyeng mulai sawah, China yang tadi, senang nyawa hayang panen loba hama terjadi pusing deui. Hayang boga pamajikan geus kawin, pamajikan carewet tara deui. Cenah hayang boga budak tahun-tahun teu boga geus kawin boga budakna bedongkong mencret wae geringan wae ribut deui wae. Allah sudah berfirman, dalam penciptaan dunia Allah menciptakan 360 bala. Hanya 2 yang diberikan kebahagiaan, awal dan akhir. Pengangguran pengen kerja, begitu masuk kerja senang gak? Begitu kerjanya riweuh gak? Tersenang lagi gajian. Anak sekolah, senangnya di mana? Didaftarin sama ibunya sekolah. Oh senang, udah sekolah pusing, ada PR, ada apa. Senangnya kenaikan kelas, udah gak senang lagi. Hanya itu. Kata Allah, kalau dunia dikasih senang, manusia tidak akan bertahan hidup lama. Tapi dengan penderitaan manusia jadi kuat. Makanya Bapak penderitaan jadi kuat. Makanya kalau orang banyak dihina, banyak dijelekin, jadi kuat. Kalau banyak diogok, disenangin. Makanya kata Abah Anom tahun 60 sabda, kata Abah Anom, murid Suryalaya mah kalau mau diangkat makomnya ada tandanya. Apa? Dihina. Oh, kalau kita kuat, lulus. Nanti dihina lagi, kuat lagi, lagi jadi yang terkuat. Makanya kalau banyak dicela, Bapak, wah ini mau naik makom nih, harus senyum. Anak sekolah juga nggak ujian-ujian, naik kelas, ayo gitu. Pindah pelajaran dia deui, udah teh. Pindah pelajaran dia deui, ulangan dia
tapi naik kelas. Perbendaharaan, macam-macam. Lihat, makanya banyak orang stres, bapak orang mabok, orang nyari hiburan, yang bunuh diri, itu dia. Pembendaharaan. Orang yang ahli pembendaharaan itu diatur. Mana yang dipikirkan, mana yang tidak dipikirkan. Maka dia masuk ke dalam namanya sodron, artinya dada. Pembenaran yang lautan ini dimasukkan ke dada. Mana yang perlu dipikir, mana yang tidak. Aduh, kalau anak saya kuliah biayanya 50 juta, nggak kuat. Jangan. Waduh, kayak kalau beli Alphard kayaknya duitnya nggak nyampe. Jangan. Mau maksain toner. Itu mentang-mentang lagi zaman katanya nih mobil yang miliar-miliar ikutan lah. Punya duitnya nggak? Enggak. Baru ke daerah udah diusir Pak. Mau ngapain kamu sini? Waduh, ini ada cewek cantik, tapi anak Pak Menteri, maksain. Apa ya? Jadi sakit hati, nggak bakal diterima cintanya. Makanya dalam kitab 5 diterangkan kalau orang ingin senang, kufu. Saya nanya ke orang hikmah, apa itu kufu itu? Seimbang. Jadi kalau ngaca dulu, saya muka begini, bapak saya segini hartanya, saya sekolahnya SMA, kira-kira jadi jodoh yang gimana? Yang modelnya begini. Jangan nyari artis, jangan, nggak bakal ketemu. Nyari artis bedaknya 50 juta kata kayak sore ini. Dayanti itu kalau dandan 52 juta sebulan, ada yang mampu orang Subang. Makanya jangan nyari Dayanti, bakal dapat. Lagian gak mau kayak juga. Jangan cari artis. Berarti pembendaharaan itu dimasukkan ke hati. Yang dimasukkan ke hati mana? Yang mampu dipikirkan. Kalau di hatinya itu tidak ada zikir, bagaimana pembendaharaan itu masuk ke dalam hati? Maka seluruh urusan dunia masuk ke dalam hati, sedangkan dalam hati tidak ada Allah. Apa yang terjadi? Manusia terkontaminasi dengan dunia. Allah sudah berfirman 360 bala akan masuk ke dalam diri. Kuat nggak? Makanya kata Abah Sepuh, kalau ngambil ikan hidup di laut dipotong, tidak asin. Tapi kalau ngambil ikan mati di dalam laut diangkat, ikannya asin. Kenapa? Ikan yang hidup dalam laut tidak terkontaminasi oleh asinnya laut karena hidup. Tapi ikan mati dia menyerap garam dari laut sehingga rasanya jadi asin. Makanya orang yang hidup hatinya biarpun hingar-bingarnya dunia tidak akan terpengaruh karena punya ini. Yang tidak punya ini nggak bisa. Makanya orang liar, bapak pusing bagaimanapun hartanya banyak, tetap tidak akan menemukan kebahagiaan. Allah sudah berfirman, siapa orang yang benar-benar istiqomah di jalan Allah, maka Allah akan puaskan dia dengan Allah. Kata Syaikhul Qadir, cirinya muridku ada tandanya. Apa? Lebih senang duduk di tempat Allah, bersama Allah, mengingat Allah, bersama orang yang Allah, daripada tempat di mana saja di kolong langit yang tidak ada Allah. Bapak senang mana kira-kira, di bioskop sama di majelis zikir? Di bioskop 2 jam, jangan 4 jam, jangan setel lagi, ikut lagi, nonton lagi, nggak boleh. Tapi kalau di majelis berapa? Itu kurang betah di majelis teh, cari jadi murid Syaikhul Qadir. Kurang betah di pasar, berarti memang jadi diri itu di pasar kali umat. Ada contoh lah, betah di sini. Nah, ini ada sortir. Nah, pembenaran dunia yang masuk ke dalam hati akan terpikir. Kalau tidak ada nama Allahnya, maka kita akan terseret dengan urusan dunia. Maka hidup akan penuh dengan dunia dan dunia akan mengecewakan. Kata Syaikhul Qadir, jangankan susahnya, senangnya saja fitnah. Kata Syaikhul Qadir, mana susahnya? Duit gak punya, abang keringan, pemajikan melawan, kumaha? Sesuai paek lah. Aing ayam paek mati hidup gak mau, mati segan hidup gak mau. Yang senangnya kaya, udah menteri kaya, jadi bupati, jadi gubernur, liar kok, banyak duit, banyak yang demo, banyak, itulah dunia.
Makanya dunia kalau gak dihidupkan hatinya dengan Allah, maka kita akan terseret dengan dunia. Itu yang bikin bibit jadi pusing. Itu bukan. Ya, itu. Nah, setelah masuk ke dalam hati, maka manusia akan menghayal. Menghayal, fu'ad dan hayal. Nah, coba Bapak ya, ada perempuan cantik, jangan saya nggak nanya yang tua, yang muda aja. Matanya ke sini saya nyari yang muda. Tapi yang tua kadang-kadang pengen juga yang cantik. Lewat. Nggak dilihat, masuk ke hati. Tidak. Lewat lagi. Tidak masuk. Begitu yang lewat, ini cocok nih. Udah seksi, udah keren. Itu Mang Ade begitu melihat, wah itu masuk ke hati nih, nyer ke sini nih. Wah masuk. Si cantik tadi masuk ke dalam hati. Sudah masuk ke dalam hati pasti menghayal, andai jadi istri saya. Maka setelah tadi ngeliat masuk ke dalam hati jadi hayalan. Makanya kenapa la ilaha illallah pakai tahayuni? Dibayangkan dari bawah besar diangkat sampai ke ujung. Kanan, kiri, illallah. Kenapa seperti itu? Supaya kalimat la ilaha illallah menyatu dengan fuad, dengan akal pikiran dalam hayalan, supaya hayalan kita dijaga oleh la ilaha illallah. La ilaha itu kalau makanya bedanya orang thariqat dengan bukan orang thariqat, dikirnya selain ditalqin beda. Kalau orang gimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana tetap? Kalau kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus lain dia dikir teh betul. La ilaha illallah. Kita membicara energi di bawah dikir teh. Bukan begini. Dari bawah. Ini saya diajarkan oleh dulu ajaran alam dari Abah Sepuh. Ngangkatlah itu pelan sampai ke dada. Sudah dada ke kepala dicepetin. Baru menyebut ilallah itu kepala dulu, baru ilallah. Coba kalau Bapak menembak burung, nembak dulu apa ngeker dulu? Air buka peluru 100, dok. Air burungnya seserian mana? Abah Anom jalan, sama Abah Aos jalan. Abah Anom bilang ke Abah Aos, kita mau nyari burung, ketepel burung. Wah, Abah Aos nyari batu banyak, wah sekarung. Mau nunjukin depan Abah Anom mau jadi burung. Abah Anom ada batu tidak diambil, kata Abah Aos. Ini Abah kok nggak ngambil batu? Apa mau minta ke saya nanti ya? Awas ada ini batunya, ambil satu. Padahal batu banyak. Kalau Abah Aos mau ngambil batu aja banyak, masih masukin aja. Abah kok enggak? Tuh jalan lagi. Batu lagi 3. Sudah cukup harus 3 aja. Sekarang ini batunya banyak. Ada burung, Abah Aos letak, terus lewat burung, berber, letak burung lari. Ada burung depan Abah Anom, kata Abah Anom. Abah itu burung, bukan yang itu, awas kan. Itu burung ada. Burung di sono, di sini yang tidak dipakai. Tuh, 3 batunya. Nah yang ini batunya, ambil batunya tengah, cepret karena kepala pluk jatuh. 1, Abah Aos sudah ngebanding berapa Abah Aos. Ini cerita Abah Aos ke saya, murid bersama gurunya. Jadi memang tidak tahu ya, Abah Aos dididik begitu oleh Abah Anom, tidak tahu. Pikirnya di madrasah. Ternyata guru dididik sampai berjalan-jalan tidak tahu itu. Abah Anom keluar madrasah sama Abah Aos sampai nyari burung. Cerita ke orang ini, Allah alam itu. Cerita ke saya pendidikan ini. Kata Abah Anom, Aos, batu sudah ditakdirkan, burung juga sudah ditakdirkan. Burung itu harus mati oleh batu ini. Makanya Abah
Kenapa harus nyari batunya, nyari burung kan? Kalau Abah Aos mah ambil batu seenaknya, burung seenaknya, bukan haknya, agak ketemu. Makanya kenapa di Solo dengan rezeki udah diatur. Letak sudah datang lagi ada burung, bukan ujungnya Abah Aos kan nembak burung ikut Abah Anos di belakang. Kalau ada apa? Udah batunya 3, burungnya dapat. Itu pelajaran berharga. Diajarkan ke saya untuk jadi wali itu tahu wali itu segala-galanya. Jadi kalau kita gimana? Kita masuk borongan kan? Makanya dikir juga kata harus pas. Mana lahnya di tengah, ilahnya di kanan, itu di kiri. Tidak boleh dirubah sudah itu. Tidak ada ilah di kanan. Salah tempat. Ibarat tadi Abah Anom itu ngajarin beban gunung itu untuk la ilaha illallah. Harus pas. Lah itu di tengah. Dikirnya dulu, kepala dulu ke kanan, baru ilaha. Kepala dulu ke sebelah kiri, udah pas, baru illallah. Ada mana yang malah can pas lah ilaha itu sirah can ka dieu geus illallah. Atuh kok mau beunangan manuk nabi bapak. Sirah lah. Oke. Hulu heula bisa ke. Ilaha pindahkeun huluna ka dieu balik illallah. Lain can pindah hulu geus illallah ini kita kata-katakan kemana? Adi geus 10 ribu mah teu nama aya ilmuna, moal diajarkeun ku saya bisi lieur teh meneh ge. Aya ilmuna, dikir ieu teh aya. Ayah dikira teh kan mau diajarkan carikan ku Abah. Ka dieu. Nya apa? Dia dia. Nah, mulai nu ada gini. Ulah diajarkan dikir ningali akhirat. Ulah apa? Teu meunang. Kajenting orang kudu arifin. Kunaon? Sing manahkan ka akhirat. Riweuh nguruskeun upana. Oh, nya apa teh? Awas aja. Ngilu Abah mah urang sial dikirna kieu. La ilaha illallah. La illallah, la ilaha illallah. Surah Abah Aos itu. Itu enggak tahu Aos. Mirip lah, mana 50%. Dan Abah gitu we. Tong dipakai. Sing marakat ikhwan. Dikir ilmu, bejakeun padahal Abah sudah tahu. Eta teh dikir pangeunah, mun dikir geunah di poho moal. Tuh pamajikan orang kene budak leutik teu nya. Jadi orang yang mengajarkan zikir itu ada. Cuman kalau guru tidak mengajarkan, siapa orang yang berzikir dengan zikir ma'rifat tapi tidak diizinkan oleh gurunya, tidak tahu ilmunya, tidak ada yang mengizinkannya, haram. Bukan tidak ada, makanya Allah mengatakan tidak ada zikir potong kalimat untuk menegaskan seluruh ikhwan, tidak ada. Tapi kalau ada orang ma'rifat lagi begitu, bisa saja, tapi untuk dia, jangan orang lain. Boleh diajarkan, boleh dipakai deh, wah. Gitu. Kita itu Pak Heri dikir pangikmatnya kata. Abah Anom di ruang kolwat, dikirnya begini. Pakai dikir Sidratul Muntaha, masuk Abah Aos disuruh umi, langsung nggak pakai gigi satu, langsung setar ikut. Kata Abah itu nikmat selama hidup, dikir paling nikmat itu di ruang khalwat bersama Abah Anom berdua pakai dikir il ya. Nikmat. Lagi nikmat selangnya. Abah Anom nengok ke belakang, dipegang gitu. Pakai bluetooth. Awas. Bagian Abah. Itu bagian Abah mah sudah selesai mau pergi. Tinggal awas. Awas mah jangan pakai dikir ini. Pakai dikir yang tertib, yang jelas, ajarkan keikhwan supaya untuk peradaban dunia. Semenjak itu saya Abah patuh ke Abah, biarpun tidak ketemu nikmat seperti tadi, Abah tetap tegak la ilaha illallah, la ilaha illallah di mana saja, kecuali sendiri lagi di gunung, wallahu alam. Tapi kita jangan mengatakan zikir itu haram, tidak ada. Banyak pengetahuan ulama mubalik menghina zikir ini. Kenapa? Kurang ilmu pengetahuan.
ikhwan. Dikir ini dikir kulium, dikirnya para wali Allah. Tapi tidak untuk umum. Di mana orang umum niru dikir khusus jadi haram. Bukannya sampai dia akan terhijab dalam perjalanannya. Hati-hati Bapak, can matang ilmu mau Allah somara rodel. Ada orang di Suryalaya dikirnya begini, iluh, la ilaha illallah. Kata Abah hari siang kabakar sorangan yang canggih sana durukan batu. Durukan sorangan kemarimat mereka batu. Carekan Bapak mahul. Datang lagi murid Abah Sepuh yang sudah 60 tahun pikir di belakang Abah Anom Suryalaya caruring kami yang mau gulingan ayo cek Abah hari si dari bro Iwan air didurukan sia Iwan air didurukan sia tanggung jawab sama panah hanya gak gede apa sih ya beda udah ahli yang kedua ditegur juga bikin orang kata yang si Ibro itu bilang begini atau kalau gak ngerasain maka kapan ngerasain selesai gitu kan begitu Bapak. Jadi dikir yang begitu itu ada tapi harus ahli, ada ilmunya, ada ijazahnya. Ya bilang kalau dikir jamaah jadi imam. Sorot orang-orang yang lemah dikir hobi sorot. Kalau ada iwan 500, sorot satu-satu. Lihat. Oh. Ada yang lagi ngelamun. Joloti. Ngelamun, anu ngelamun. Jalati. Dihentak oleh imam. Jalati. Mengguru bukan. Karena ditujukan. Itu dia untuk membantu. Ari mana nyawa dah debater keur ngelamun. Untuk kalau sok model ya latih. Kau sekolah ilmu kecuali tahu. Oh, kasih tahu. Kakak saya dikir di belakang saya, kakak ipar saya dikir la ilaha illallah, la ilaha. Kakak saya lagi hitung celengan. Ilmu mereka. Adik-adik ingat Allah lain hitung celengan dibayar sabaro. Nya sampai ingat celengan yang dijual yang dibawa ke Jakarta. Astaga. Mana hari mana ukuran sama banyak tanya kuningnya Allah tempat. Tapi yang dikir begitu itu ada. Jadi tidak boleh menyalahkan, tidak menjelekkan. Tapi kapan kita pakai dikir itu untuk siapa orangnya? Harus ada pembina. Paham ya? Ini untuk meluruskan. Jadi menghina jangan. Dikir il itu ada. Il itu kepanjangan dari Allah. Kependekan dari la ilaha. Dibahas Madila rumah bayar waktu nak kemudian dari desa. Sudah masuk ke dalam hayalan. Lihat mobil orang masuk ke dalam hati jadi hayalan. Jadi hayalan itu lebih parah daripada hati. Makanya kata awas hati itu fungsinya dua. Abah Sepuh menuliskan fungsi hati cuma dua. Satu untuk melihat Allah hanya ini. Kedua untuk menampung sifat Allah. Jadi Allah menurunkan sifatnya ke diri kita supaya kita punya sifat Allah masuknya ke dalam hati. Kalau hati sudah punya sifat Allah maka keluarnya jadi sifat Allah, akhlak Allah. Kata Abah Awas, jangankan orang lain, kamu saja tidak boleh ada dalam dirimu, dalam hatimu. Apa maksudnya seperti itu? Kompor batur sesorangan itu menang, hati itu. Ngerti nak? Jangankan orang lain diri kamu sebagai, kan hati punya saya, masa saya tidak boleh ada? Apa maksudnya? Segala perkara milik. Oh, jangan ada keakuan diri. Lamun hati sudah ke Allah, kalau hati sudah kepada Allah, maka segala bentuk perbuatan milik Allah. Oh, siapa yang mendirikan manakib di sini? Oh, Pak Ojan, Pak Haji Dadang. Begitu Iwan sudah terkumpul sebanyak ini, saya tidak punya apa-apa. Ini milik Allah.
melalui karomahnya guru agung kita terjadilah seperti ini. Saya mau tidak punya pekerjaan. Abah Anom dapat hadiah dari PPP, dikalungin emas, dikolong hadiah. Sewakil kalkin kumpul semua. Apa kata Abah Anom? Naon ieu? Dengan polosnya, naon ieu? Ini hadiah dari PPP Abah, hadiah tertinggi orang yang berprestasi di dunia, bahasanya begitu. Apa kata Abah Anom? Yang punya jasa banyak mau balik sama wakil talkin, abah mah nggak punya apa-apa. Ajunan jajan tersungkur nangis, nggak kuat. Itu guru kita. Kalau kita gimana? Menang hadiah. Oh, untuk pamer sesuka muter. Kalau kita dapat hadiah, melakukan dapat hadiah, wah, menang hadiah kalpat taruh dari presiden diarak pakai mobil keluar siram ngumpul pakai sabun. Oh, ayo menang hadiah. Keliling Subang. Tapi Abah Anom dikalungin. Naon ini apa? Abah dapat hadiah orang tren. Apa kata Abah Anom? Yang punya jasa mau balik sama abah yang tidak punya apa dapat. Kita bisa begitu belajar di saat itulah yang disebutkan kita tidak ada di hati kita sendiri, tidak ada keakuan Bapak. Semua milik Allah. Datangnya saja oleh guru kita, kalau pakai guru juga nggak ada dari Allah ke kita jauh. Kita masukkan pelaksanaan takdir, kurang hebat, tapi hebat mana takdir nawe pas hebat, gitu ya. Makanya hati-hati dengan hayalan. Makanya kekuatan dikir lah, jangan dirubah itu. Maka dihayalkan dari dalam. Kata kitab Tamilul Qulub, Rasulullah SAW bersabda, apabila aku melakukan hukuful qalbu, menundukkan kepalaku hanya untuk menghadap kepada Allah, aku mengawalinya dengan membayangkan sebuah batu kerikil kecil sebesar ini. Aku simpan di bawah 2 jari pusarku. Rasul ini, kemudian aku tarik dari bawah sampai mengetuk ubun-ubunku. Rasul itu tidak asallah, harus ada yang bergerak dari dalam. Mengetuk ubun-ubun. Dia mengetuk ubun-ubun, tinggal diceli wingnya. Tong ningali banget, tinggal diceli. Tinggal diceli itu kan. Kuping kalau bahasa Indonesia. Lihatin. Tuh, ceri lagi nyut kalau tuh kan dia. Mana mantel? Dari kemana teh? Dikir yang dikodok itu yang 165 Bapak, yang 3 mah tidak boleh dikodok. Tidak ada kodok dikir 3. Dalam keadaan sibuk dikir 3 kali. Nanti dikodok yang 165. Ada perkataan dari guru kita yang 3 dikodok. Dikir yang 3 hukumnya wajib dalam keadaan apapun. Pokoknya lamun maneh geus salat kudu dikir 3 kali. Nu 165 dikodok. Nu 3 wajib. Temenan sama Assalamualaikum. Mangkat temenan kudu 3. Kata Abah Sepuh yang 3 itu sempurna, maka yang 165 terbawa. Sing tarapti bapak nu 3 teh ulah buru-buru teuing. Tung sing rasa kudu teh alit. Baru kepala di situ baru kepala di sini. Sampai habis napas. Sing tertib ulah buru-buru. Nah, anu 165 pepel. Nah, kalau bete nu penting nu 3. Paham, sing rasa. Ada apa gini rasa? Tim dipanjangkan lahnya. Sampai terus halus. Baru itu doang itu deh. Rupa-rupa dikit diajar berpahulong 5 tahun pikir dulu. Rupa-rupa teknik dikit. Singkarasa.
Sehingga pika Allah mana? Pek la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Si ilallah di sini kan nonton kurang banyak kita ada. Kok dihayal Bapak? Tahayuli. Siapa yang tinggi tahayulnya, tinggi panah. Siapa yang tinggi panahnya, tinggi wibawanya. Siapa yang tinggi wibawanya, dia akan berpengaruh di dunia. Nah, eta teh hasil itu seorang sok nanya, oh cenah Kiai Ali Kartausia mah itu maksud ngadarengkeun boga naon, boga sihir. Lain aing boga sihir, boga tahayul lah. Emane malana teh. Tidak ada pengaruh. Atau ngalatih napas, oke kan ngalatih napas, tarik dari ujung kaki, ujung tangan, ujung kepala, tarik pas dimasukkan ke pusar, tarik di napas, ketarik semua. Sudah ditarik, tekan ke bawah. Mengunci, alirkan lagi ke seluruh tubuh, dikir kopi 7 kali. Darah sudah mengandung oksigen 1000%. Obat paling manjur, obat paling top di kolong langit, di mana darah sudah mengandung oksigen, tidak ketemu asam urat, tidak ketemu kolesterol, tidak ketemu marodel, nyeri suhu, lalu minum walai. Ngolah napas, kata Abah Awas, itu zaman Syekh Tolha. Dulu Syekh Tolha itu berdiri kalau di kiri, ditarik dari bawah. Pikir kopi. Alatih kekuatan tenaga dalam ditunggal teh untuk kena meleset teh pelor mana. Kok diikir Bapak? Kiai Ali cenah ngajarkeun hikmah, lain ngajarkeun hikmah, ulang mursyid urang baheula diajarkeun kitu. Ayeuna mah make rompi anu perlu kan. Teu kabeli deh. Apa saya salah mengajarkan begini? Kalau saya nambah amalan silahkan saya hujat salah. Tidak mengolah nafas. Untuk apa? Allah berfirman, hampir-hampir nafas itu menjangkau Tuhan. Siapa orang yang menguasai nafas, dia sudah menguasai dunia. Dengan nafas, kamu akan terbuka segala perkara. Kenapa segalanya? Hirup itu nafas, terbuka nafas bapak. Tuh Bapak, jadi suku negara. Abah harus mengajarkan. Dia Abah Anom, mesti jadi suku, jadi tongkol, segala. Harus. Sing anu nyari nawak, ohnya, toh belajar, toh. Apa ano? Saya herannya Abah Awas kenapa nggak ngajar ke orang banyak? Kenapa Abah Awas tidak ngajar orang banyak? Makanya kalau saya ditanya, Abah benar ngajarin ke kiai ilmu ini? Kata aku, Abah masuk itu. Kata mah awe kijeunan, urang jadi kapitna wae. Padahal ilmu itu khusus. Kenapa diajarkan ke orang ini bisa ngolahnya? Panel mau diajarkan dia, dan percuma kata Sayyidina Umar, tong ngajarkan ilmu zakat ka jelema teu boga duit. Sapa mau amere zakat teu dimake eueuh. Mata kiai tong dakwah ilmu haji ka jelema miskin teu mau mangkat. Jeung Sayyidina Umar, lamun dakwah ka orang miskin, pang ieu jelema beungar sina sedekah itu selesai. Beungar ka dia. Naon beungar ka dia mana dia. Jelema itu kata mana itu mah kita beres ya, itu baik disiksa. Itu ulama ngomongkan bab zakat itu miskin teh carurin garu-garu diraya zakat. Bicara umur, emang ngomong dikir lah sekali dikir ieu. Teu ngomongan kok deui udah. Penting halatkeun. Ya, pasti gitu. Apa? Gimana? Bising Abah teh nyampaikan kemarin. Kan cek Sayyidina Umar kieu. Celaka aku. Kata Sayyidina Ali, "Kenapa Umar? Celaka aku ya Ali kalau aku tidak ketemu dengan engkau. Celaka aku." Iya ada apa? Kalau engkau tidak mengajarkan ilmu kepadaku, ilmu yang diajarkan Rasulullah kepada kamu. Kalau engkau enggak banyak ngomong, enggak menganggap aku sahabat, aku tertinggal jauh. Banyak Rasulullah mengajarkan ilmu kepada engkau, tapi tidak mengajarkan kepadaku. Aku tidak tahu. Jangankan kita tahu menjawab pertanyaan Rasul. Bertanya pun sulit. Coba sekarang mau nanya. Siapa yang bertanya? Liar nanya. Saking butuhnya mana nanya itu bisa. Kamu nggak jawab. Umar bin Khattab duduk dengan Rasulullah, tidak bisa bertanya.
tidak keluar ilmu Rasul. Tapi Ali bin Abi Thalib saking cerdasnya, dia bertanya ke Rasulullah. Begitu dapat ilmu, dia kabarkan ke sahabatnya, ya Umar, aku dapat ilmu ini. Umar bertanya, Ali, sini, ada apa? Dapat ilmu apa? Oh, semalam Rasul begini, sila Umar bin Khattab, tunduk, ajarkan kepadaku ya Ali. Itu sahabat begitu. Abu Bakar dapat ilmu, ajar ke Utsman. Utsman dapat ilmu, ajarkan. Saling mengajarkan. Kayak Ojan dapat ilmu dari Abu Awas, ajarkan ke saya. Karena saya belum tentu dapat. Saya ilmu ini, mungkin Abang mengajarkan ilmu model ini ke orang yang bisa ngolahnya. Kok Kiai diajarkan lagi ke orang banyak? Siapa tahu di antara Iwan bisa? Kan tak kebagian. Kamu ngobrol sama Abu Awas, kamu bisa. Udah duduk aja, segen, saya aja segen. Kita apa ya? Abah Anom lah. Lu nyerinya di mana? Oh, nyeri tukur, nyeri nyautan. Tukur tuh. Bahasa Indonesia, nyeri sakit lutut. Tarik nafas. Simpan di perut, alirkan nafasnya. Kalau lututnya sudah berdenyut, nyut, nanti isi di cerhopi. Kenapa? Baru kita pohon nyeri itu. Kalau disebut kalau di bawah sampai nyeri tukur lah. Pohon itu, adanya sepohon itu belum pakai ke pasar. Mak, jadi syukur deh. Pohon itu. Di mana aja lo makan sepohon nggak susah, mau pakai yang susah. Paling mah susah itu diomong-omong aja, itu makan. Ada orang. Aduh, abi bagus nih. Aduh, aku disumbang di bank miskin, harus dong kan lebih miskin. Gitu. Udah, bisa langsung diomong ke gorengan HD, syukuran ke Allah. Alhamdulillah, aing mah teu boga duit, boga dikir aing boga guru agung gitu. Alhamdulillah, tuh nu beungar si Jack Ma duitna ratusan itu triliun, teu dikir cilaka menang Jack Ma, si Jack Ma. Tahu Jack Ma teh? Jelema pangbeunghar si Jack Ma teh. Alhamdulillah ya. Paham gitu? Ayo langsung jadi tongkol pegel kumaha mencena. Urang boga tukang urut, mana mah muntah hese. Tukang urut teh can kapanggih. Mang ieu nu nyeri teu di mana da aing teh nyaho cik tukang urut. Nyaho mah urang. Oh, tarik. Simpen di tukang urut. Ngan teh nyut. Besikit di jeruk. Tapi ka pohon. Pohon ada ingat ka Allah leungit. Eta teh ilmu pengobatan yang dikembangkan oleh Abah Anu. Bapak Abah ngajar ke saya gitu. Karena Abah tahu saya spesialis mengolah energi gitu, jadi sekali diajarkan teh ngarti, oh Abah alhamdulillah nyemut siap. Dari teh ngarti mah kayak tentunya hotel apa? Malah bahkan harus naonnya gitu. Kenapa saya ajarkan ilmu begini? Nabi bersabda, carilah ilmu dunia, jangan sampai kamu meminta-minta. Orang mukmin yang hebat adalah orang yang hartanya banyak. 2. Cari ilmu kesehatan supaya kamu sehat. Karena dengan sehat kamu akan syukur dan ibadah jadi kuat. Dengan sehat jadi kuat. Cari ilmu kesehatan untuk menopang ibadah. Orang mukmin yang hebat, yang hartanya banyak, yang badannya sehat. 3. Cari ilmu agama, cari ilmu akhirat untuk menenteramkan hati di dunia, untuk menyelamatkan di akhirat. Sempurna enggak? Oh, ibu mana iban we tegawe-gawe atuh ribu. Ari barang balik ka imah we dahareun pamajikan apa-apa kan leungit dikir teh. Harus belajar dagang orang Cina boleh, belajar bisnis boleh, belajar ilmu kesehatan boleh, apa tapi boleh, ilmu tenaga dalam silahkan kembangkan. Tapi perdalam ilmu akhirat. Jadi duit loba, awak jak-jak, dikir mantep. Ngeunah hirup. Dengan saya mobil aya nu mere, duit aya nu mere, imah anu mangieunkeun, awak sehat, ilmu dibere, olah batin bisa, olah energi bisa, pikir diolah di mana. Kesenangan teu hayang nanaon sagala dibere. Bukan takabur, syukur ini ternyata apa yang saya pelajari tidak menyalahi ajaran. Hayang sehat hayang diajar. So, ayo guru di dia jago ilmu pernapasan tenaga dalam orang Subang diajar. Ayo di lemah laku dagang beungar diajar. Tarekat mana ke surga saya Abah awas iya sok dan
mikir nasi rajin, usaha nasi rajin, awak nasi saya, dia mah berlempang ke asam urat, sila, aduh, mandi penting, aduh nyari awak, ribut kira ibadah, cek abah awak penting mandi, asam urat jadi, terjadi mandinya, sholat, loba, nyari subuh, itu sholat saja, ribut. Jaga, boleh berarti jaga doa ke sini. Alhamdulillah, ya lah, sampai kelompoknya nih, sampai jam 11 lah ya. Sudah, apa ya hayalan? Orang yang punya dikir hayalannya apa? Orang dikir hayalannya apa? Janji Allah. Tuh, nggak mikir dunia. Andai punya mobil nggak ada. Masuk banyak dunia, mobil, harta, ekonomi, semua masuk ke dalam hati, disortir oleh ini. Tidak ada pikir yang aneh, yang dipikir hanya yang manfaat karena bersama Allah. Apa hayalannya? Janji Allah dunia akhirat. Kenapa bapak-bapak mengamalkan dikir? Apakah langsung kaya? Apakah hutangnya langsung kebayar? Tidak. Kenapa diamalkan? Allah berfirman, dikir ini bakal diamalkan hanya untuk orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Yang tidak percaya kepada hari akhir, apaan ngumpul-ngumpul manakiban? Apaan dikir banyak? Buat apa? Karena mereka tidak percaya kepada janji. Kata Rasul, seandainya faidah dikir la ilaha illallah dibuktikan oleh Allah di dunia, niscaya di dunia tidak akan ada orang kafir. Semua menjadi pengamal la ilaha illallah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau gitu minta aja sama Allah supaya faedahnya dibuktikan di dunia. Apa kata Rasul? Rasul sambil tersenyum. Apa kata Rasul? Allah akan menguji di antara kamu yang percaya kepada janji Allah. Itu makanya kita mau percaya, yakin. Makanya yang dihayalkannya sambil senyum teh. Ayo ngesini murid Abah awas selamat di akhirat siga nama alhamdulillah bari sadari teh. Kenapa kamu senang manakiban? Bunga senang. Karena yakin kepada janji Allah. Pak Haji Dadang diriku Pak ngumpul jeluk mau kan udah jeluk mau liur ya bari dipitnah batur digorengkeun batur. Hayo batur. Kalau Pak Dadang tidak yakin kepada janji gurunya, saya yakin cuman kuat 2 bulan prem. Aing mah capek menang duit, aing mah pakai target mah ngeunah dieu balik di amplopan. Aing tukang dieu mere duit malah ngeluarin duit. Kalau Pak Haji Dadang imannya lemah, aing mah manakiban deui rugi aing mah. Oh, 1 juta manakiban mending nyicil mobil hiji deui ya. Kan begitu. Apakah Haji Dadang langsung kaya? Tidak, biasa. Itulah janji Allah. Makanya Allah akan menguji di antara kamu siapa orang-orang yang benar imannya kepada Allah. Begitu udah berbuat baik dicela deh. Eta terek naik pangkat, langsung amuk. Aing teh kurang kumaha kurang sumpah teh anak dicela aing kurang suka mau aing ngurus ke mana? Kumaha del kayak mau aing ngurus aing naik pangkat. Itu namanya putus asa. Padahal itu teh mau naik derajat. Karena mah udah punya senjata kalau dihina teh. Naik pangkat. Pada jadi hati. Alhamdulillah. Ilmu gitu. Dan saya kayak gitu. Diajarkan Bapak sing sabar. Orang yang menjelekkan sedang menjelekkan dirinya sendiri. Orang yang menjelekkan kita sedang menjelekkan diri sendiri. Sedang membuka aibnya depan kamu gitu. Kenapa kita dijelekkan? Karena dia tidak ridho melihat kebaikan kita. Kenapa iblis ngajak masuk neraka? Ngiri iblis sama kita ibadah terus maka jadi ahli surga, dia masuk neraka. Maka diajak-ajak ulah. Lu ngagorengkeun urang teh hayangan jika urang teh roh nama. Nafsu roh nama hayang jika tidak ada. Hayangan jika saya teh hayangan jika bapak teh preman tatoan. Aing mah salat mau puasa. Kata nafsunya, kata rohnya iri lihat kita manakiban teh Bapak. Abah menyampaikan kalau masjid dipakai manakiban, seluruh masjid di kolong langit yang tidak dipakai manakiban iri. Semua nonton.
Kapan saya dipakai manakiban? Kadang-kadang manakiban itu pasti dipakai manakiban dicarang ke DKM. Gagal Pak. Apa nanti masjid? Masjid ini akan bersaksi di hadapan Allah. Orang yang melarang orang tinggal di masjid akan jadi saksi dan akan menjadi musibah di akhirat. Itu Bapak menghalang-halang. Mana sih? Menghalangan thariqat. Ayo nah. Allah berfirman dalam Al-Quran, aku akan giringkan manusia dengan sukacita dan bahagia menuju surga. Kemudian ada Allah perjalankan lagi satu perjalanan yang dirantai kakinya. Kemudian dalam keadaan bersedih dan meratapi dirinya menuju neraka. Aduh, aing mau ribu. Kemudian Allah pertemukan pada pertemuan nureka surga kersaleurik jeung neraka papanggih. Blok. Kata Allah, lihat yang penduduk surga, orang-orang yang pernah memperolok-olok kamu, menghalang-halangi jalan ibadah kamu. Tuh, ayeuna nasibna kitu. Penduduk neraka, deuh kumaha tuh? Kebetulan mana sok dihina. Majar pendikir marodel ieu lah. Kalau ditempuk teh urang nu baheula pernah ngolok-ngolok. Akhirnya orang-orang yang digiring neraka berkata, "Ya Allah, sungguh neraka ini lebih panas dan lebih menderita bagiku karena aku ingat kepada dosaku di dunia." Jadi tambah sisa nanti cek nodok kolok mana baheula ayeuna dikir ayeuna senang paniriku sekarang. Makanya kata Allah berbeda pada suci, hinaan itu, fitnah itu, cobaan itu, musibah itu untuk menyempurnakan amal. Kenapa ada fitnah? Karena kita belum sempurna tauhidnya kepada Allah. Kenapa dia uji dengan musibah? Karena kita kurang syukur kepada Allah. Kenapa ada penyakit? Karena kita tidak waspada dengan yang haram. Donggala ayeuna kena musibah pikiran itu sorangan aya naon. Musibah udahlah. Sepada teh orang tua geus kumaha nya angka iwan dan fitnah keneh we, itu menandakan Pak Haji Dadang dilatih oleh Allah sampai sejauh mana tauhidnya. Mundur berarti tidak yakin kepada Allah. Mau terus maju berarti dinilai oleh Allah benar-benar yakinnya kepada Allah. Itu deh ujian. Saya dihina orang kok berhenti. Kayak kami gitu. Terus maju tidak mundur mau dihina. Waduh amat. Alhamdulillah. Tapi ke Masjid Agung Subang mau kedua ya. Kenapa orang Subang manggil saya? Bukan kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Untuk menunjukkan saya dijelekin orang, tapi masih datang ke sini. Kemauan Ikhwan. Apa itu deh? Allah sudah berfirman, siapa orang yang benar di hadapan Allah, siapa orang benar di hadapan Allah, kemudian orang-orang mencelaknya, Allah akan buktikan kebenarannya di hadapan mereka yang ngomong. Kemudian mereka berputus asa. Kiai Ali dihina, kalau kata Pak maju kurang ajar, kira silakan aja. 1 tahun Abah Kiai Ali kapan dicopot pakai targetnya tidak jadi. Tahun kedua kirim surat ke Skatil itu jadi. Aduh biar, kurang nanti jadi Kiai Ali jadi copot-copot. Sakit hati nggak? Sekarang nyampe ke Masjid Agung Subang, mau minta miliar, aduh ayo, Kiai Ali itu payah-payah, tegering-tegering. Mobil nanti ganti wae. Iya deh. Asal dipitnah ganti mobil, dipitnah nambah majelis. Iya deh. Itu teh janji Allah. Allah akan buktikan. Nanti pada akan dibuktikan oleh Allah kalau sudah benar-benar. Tambah benghar Bapak jadi pemangku manaki buktikan. Tambah sehat, tambah benghar, tambah senang, tanpa fitnah teh lieur. Tapi kalau pada dah mundur, geus tong-tong jadi babaturan deui. Berat Bapak jadi pemangku manaki. Bener, pakai target mendatang dapat amplop, datang dapat amplop. Atau pemangku manaki mengeluarkan amplop riuh. Komo ketua korwil mau neangan jelema we atau jelema jadi diberi duit. Ujungnya jadi celak Bapak. Benar itu. Saya kenapa tiap doa itu mendoakan pemangku manaki, mendoakan orang yang lulus Ikhwan. Kenapa? Berat Bapak. Berat. Benar. Makanya saya mah tengah riwah ke. Kalau diatur-atur kumaha we sok kumaha korwil we dikir ke kumaha korwil. Karunya riwah korwil mah pang capena tuh ke duit. Keluar duit. Udah lah gitu. Jadi kadang
karena duit ujungna teh teh pendidikan yang nyadar teh sing aya ikhwan urang pang capek yang yakin kepada janji sudah gitu ya. Jadi hayalan kita mah jadi tuh bari seurit teh bari dihina teh cek Allah ge orang nu dihina mah gede pahala seurit cek Allah ge nu dihina mah cenah pintu langit dibuka doana mustajab alhamdulillah bari seurit teh dihina teh seurit. Iya saya di Sinarasa dimaki-maki orang cek santri Sinarasa saya kiai alim cenah dihina teh seserian wae demi urang mun dihina batur hayang seurit make ngahina urang mana kecan leuwih hade di mata urang ya. Dari saya juga ke sini alhamdulillah ada ilmu satu lah buat semangat jadi penyemangat hadis Nabi doa mustajab satu apa berdoa sehabis salat Jumat saya percepat ini pada nggak perlu ditampilkan dah kiai juga tahu dua di antara azan dan iqamah mustajab doa ketiga sepertiga malam yang terakhir bari tunduk bedang maneh eta teh doa Allah deukeut nah. Terus keempatnya orang yang berpuasa sampai berbuka. 5 orang yang perang sieun dawa perang ge. Ka-6 orang yang aniaya mung disiksa anak ribuan betul. Ada yang terakhir orang yang sedang mengadakan perjalanan mustajabud doa. Diterangkan dalam kitab hikmah orang yang berjalan bersilaturahmi bersedekah ada yang lebih utama daripada perjalanan yang lebih baik. Orang yang keluar rumahnya mau mengajar ilmu atau belajar ilmu, yang ngajar sama yang belajar. Allah berfirman, siapa orang yang bersedekah kepada orang yang keluar dari rumahnya untuk mengajar ilmu, Allah lipat gandakan pahalanya. Satu kebaikannya dibayar 7.000 kebaikan. Tuh ngasih mubalek itu bapak 7.000 udah songkoret 7.000 hadis. Siapa orang yang bersedekah kepada orang yang tidak kenal, Allah lipatkan satunya kali 7. Siapa yang bersedekah kepada saudara seibu bapak, maka Allah kalikan 70 kalinya. Siapa yang bersedekah kepada orang tua kandungnya, Allah lipat gandakan 700 kalinya. Siapa yang bersedekah kepada ahli ilmu, Allah lipat gandakan 7.000 kalinya. Siapa orang yang memberi makan kepada orang yang mengaji ilmu, ikhwan, Allah lipatkan 7.000 kalinya. Jadi mereka hari ikhwan oke 7.000. Mau baliknya 7.000. Tuh bapak, jadi pahala yang paling gede teh ngasih makan, ngasih sedekah kepada orang yang nyari ilmu. Siapa orang yang mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu, sepanjang perjalanannya Allah dengar seluruh doanya. Mustajab bapak mangkat manaki bante pakai motor balikan tirisan. Ngadoa bapak dikabul. Saya pernah sih, saya ini ikut manakiban ya ikhlas, banyak yang mustajab doa. Jadi berangkat manakiban teh karena niat nyari ilmu, ingin ketemu ahli ilmu. Itu teh gede, apalagi ke Sinarasa mau ketemu apa-apa gede, makanya sepanjang jalan teh seneng karena doanya diangkat semua. Gitu. Terperanjat saya baca hadis ini, alhamdulillah. Apa diputar terus kok kiai? Alhamdulillah. Menit lagi. Terus ketika hayal. Setelah hayal apa? Udah hayal, cita-cita. Tuh, ngelihat masuk ke dalam hati, dihayal jadi cita-cita. Si ada awe geulis teh ku aing mah. Kumaha caranya dipelet apa diculik ku aing? Dikawin gabungeun diculik ku aing. Cita-cita. Tapi orang pikir hayalannya jadi Allah, cita-citanya dikasihi, diridhoi oleh Allah. Kan bae urang mah capek, penting mah Allah ridho, guru urang atoh. Cek Haji Dadang teh, cek Kiai Ojan teh, urang mah penting mah abah wae nyageun. Siapa orang yang dikasihi gurunya pasti dikasihi Allah.
Siapa orang yang diberi tugas mulia oleh gurunya, hari itu Allah telah mengasih tugas mulia untuknya. Siapa orang yang disebut namanya dengan kesukaan oleh gurunya, maka Allah pun memanggil namanya dengan kesukaannya. Itu guru itu. Ke Allah mah jauh, ke guru. Sampai dikatakan dalam kitab, ada orang sholat sunnah, betul, sunnah, sunnah. Abah di samping, itu sunnah, keren, gitu. Yang satu mikir, abah tadi sendalnya di mana ya? Jangan-jangan abah nanti keluar masjid sendalnya susah nyarinya, cari. Oh, ditungguin sendal, ibuannya nungguin sendal abah, weh. Cingwe di dia. Pas abah keluar, abah, ini sendal abah. Disiapin, tinggal pakai. Dia tongkat abah, cek abahnya. Nuhun yang. Hari itu amal kebaikannya sampai kepada Allah jadi tolak lagi. Hari itu kita punya kebaikan. Kenapa? Kebaikan yang diterima oleh guru, kebaikan itu sudah sampai di hadapan Allah menjadi amal baik. Tapi orang yang sunnah, gurunya repot dari sendal abah di mana tadi? Orang Subang salolat, abah kalau tuh kan itu, sendal abah mana? Dari ribu, ngomong sholat, ribu pemikiran guru, maka ditolaklah amal kebaikan. Tuh, Bapak, mending mana ngahidmat ke guru itu gede, Bapak. Itu berkhidmat mahal 7.000 kali. Tahu nggak mau kursi enggak ada itu kan ya? Ada disebut nama bilang bara abah teh nyebut kemana? Itu kemana? Itu menakiban. Jadi tidak adanya dirindukan, adanya menyenangkan. Itulah pasti walinya guru kita. Dia mana ya sih dia orang Korea. Ayo dia kemana? Guru teh gitu. Allah itu sedang begitu kan. Jadi patokan kita ke Allah, kita kepada guru. Jadi memperhatikan guru lebih mulia daripada ibadah yang diajarkan guru. Itu ada waktunya ibadah masyarakat di imam bapak sokrek sebarang rakaatnya. Tapi ada guru, perhatikan guru kita. Abah cairan sedingin, abah ganti air hangat. Gak dong, aku senang guru teh 7.000. Jadi pasti. Jadi orang yang memperhatikan sendalnya saja lebih mulia daripada sholat sunnah. Jadi sopir, abah keluar lari, harus duluan siap jadi orang siap. Itulah. Itu secara hukum tasawuf itu pada guru itu bukan mendewakan, pantas. Coba kalau abah nggak nolong kita gimana? Nih saya kasih tahu. Dulu saya diajarkan cara mandi untuk meyakinkan Syekh Mursyid. Udah riado, tidak tidur, mandi terus. Latihannya bukan puasa, tapi nahan lapar. Begitu datang lapar, makan sesuap, tahan. Oh, jadi nafsu itu disiksa. Kalau puasa menahan nafsu, kalau riado menyiksa nafsu. Ada riado menyiksa nafsu. Begini caranya. Bangun subuh, guru nanya, yang lapar? Pikir saya mau dikasih makan sama guru. Belum abah, masih agak lapar. Nanti kalau lapar banget bilang sama abah, ya. Nah, jam 11 tuh, tong niat puasa tong, ya. Bah lapar banget. Nah, senang makan apa? Kikil padang bah. Belum mau kikil, belum. Belikan, Mang Adi saksinya. Mang Adi beli kikil, enggak. Nasi padang, so pulang darah hari ini. Mang Adi, abah Sunadi, saya. Beres ke lapar teh tuh, beri seurit. Pas makan satu suap, Mang Adi mah beak nasi padang teh lah, mah ter-ter-terian teh dititah. Bapak Sunadi. Mending mana kikil teh jam ngomong. Ai barang saya ngahuap, kikil saya kikil cek abah teh. Ditebak tangan, tong diteruskeun jam. Nonton orang makan, kita lagi lapar baru sesuap ngerasain nikmat suruh berhenti. Temenang abah terus kan sauna tonton terus. So kasih sama mana? Ayo. Itu teh nafsu disiksa. Jadi nanti ada godaan tidak tergoda karena sudah kesiksa nafsu. Jadi ada godaan rewat.
Air kuasa apa menahan, ini mau menyiksa. Lebih berat. Udah. Toh, halaman. Duduk. Sekali, 2 kali, 3 piano terus. Jadi kuncinya teh nyiksa nafsu, tidak makan, tidak tidur, mandi terus. Lihat besi yang keras dipanaskan dengan saung, disembur dengan air, pecah berantakan. Teori sudah disiksa, sudah duduk. Dengar khobar, malaikat Israil turun ke bumi, mau ngambil nyawa orang ini. Begitu turun, kemana turun? Ke Abah Anom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Israil naon? Saya disuruh oleh Allah untuk mengambil nyawanya itu si Ali Masluri kerdiuk tawajuh. Diambil perintah Allah. Kata Abah Anom, sabar. Yang datang bukan Israil. Israil ditinggal oleh Abah Anom, tidak boleh menghadap kepada saya. Yang datang menghadap Abah Anom gurunya. Mau percaya mau tidak pengalaman ini bodoh amat, terserah. Aing mah bisa baca kitab dari macam pengalaman, dirinya syukur tetap baik tulisan tidak. Ayo waktu kene, kene waktu Pak Ojan bisa dicopot. Ada orang iya Pak Ojan mah balan dia terus balan. Beres datang. Siapa yang datang? Abah Anom. Tinggalin Abah Anom, jelek Abah Anom di depan. Saya sudah sakaratul maut mencoba. Mesti ingat nama. Cek Abah Anom, hidupkan. Oh, itulah talqin yang kedua setelah saya ditalqin di dunia olehnya. Jadi begitu sakaratul maut, mata nutup, kuping nutup, semua sudah tidak lagi kejutan. Yang hadir bukan siapapun. Di dalam ilmu keterangan dalam kitab diterangkan apabila manusia sakaratul maut, iblis sudah sumpah, aku akan menghabiskan seluruh daya. Bagaimana orang mati dalam badan kufur, maka aku mewujudkan diriku bagaimana orang ini menjadi kufur. Maka Allah haramkan orang yang mau mati 3 hari 3 malam tidak boleh ada makanan dan minuman yang diserap oleh tubuhnya. Maka tubuh mati dalam badan panas. Jadi orang mau mati itu panas betul. Maka iblis datang menyerupai nenek moyang. Kamu kenal siapa aku? Oh iya, kakek saya. Kamu kenal kakek kamu itu ahli ibadah? Iya, kakek saya lagi ibadah. Orang thariqat lagi. Ini saya bawa air. Mau minum? Mau. Itu iblis menyerupai saudara kita. Dengerin olehmu cucu, saya ahli ibadah belajar thariqat, ternyata saya masuk neraka. Bohong, apa sepuh Nabi Muhammad bohong, la ilaha illallah bohong. Yang selamat orang Nasrani, orang Yahudi yang selamat. Ini saya bawa air minum. Ucapkan hari ini Muhammad dusta. Allah tidak ada. Ucapkan kalau ingin selamat, nih saksinya. Bayangkan orang bagaimana berkomunikasi dengan iblis. Belum tentu seorang kiai mati dalam badan husnul khotimah. Berat Bapak. Israil datang dalam keadaan wujud yang menakutkan. Itu apa? Berat sakaratul maut. Sekarang kamu tidak merasakan, nanti merasakan. Iblis itu tipu daya luar biasa. Makanya banyak orang yang beriman kita tidak tahu. Orang tua kita, saudara kita, tetangga kita mati dalam badan kubur tidak tahu kecuali dirinya. Waktu sakaratul maut, roh di tenggorokan, dia tidak beriman kepada Allah. Tidak tahu. Kelihatannya mati pakai jubah mati belum tentu dalamnya. Karena komunikasi ini hanya untuk diri yang tidak kelihatan oleh orang umum. Saudara, Israil menakutkan, ya, kemudian ditipu daya oleh iblis berat. Tapi kita tidak diperkenankan oleh guru kita. Israil datang hanya memberi khobar saja kepada Syekh Mursyid. Syekh Mursyid datang. Ini perlu mati apa perlu tidak? Syekh Mursyid yang menentukan. Israil balik. Saya masih butuh orang ini panjang umur. Maka harus punya kerja kepada Syekh Mursyid biar panjang umur. Bantu perjuangan guru panjang umur, sehat, murah rezeki. Itu begitu Bapak. Karena ada musibah saja datang kepada Syekh Muhammad, datang kepada Abah Awas, kata Abah Awas, ini perlu nggak dapat musibah ini dikasih sakitnya selama sebulan? Oh jangan, orang Subang berantakan kalau nggak ada orang ini. Kasih sehat aja, sakit seminggu saja. Begitu. Bener itu, saya nyaksi pakai batin udah datang. Talqin apa? Begitu ditalqin yang kedua, perlu kita lepas.
di bawah. Kata abang, semua orang harus melewati alam barzah. Begitu lewat alam barzah, saya diperlihatkan alam barzah itu alam penderitaan. Itu alam barzah seperti apa? Satu, kompleng buta rata, gelap tidak dilihat. Kedua, rasa takut yang berlebihan. Tiga, gelisah. Di sana pengap seperti orang tercekik serangan air. Nah, rasanya gitu di alam barzah. Badan yang dirasakan di alam barzah selamanya dalam keadaan meriang, panas dingin. Udah panas dingin, udah takut, udah gelisah, udah seperti kecekek, udah gelap gulita. Dan yang dilihat apa yang pernah kita makan dan pernah kita minum. Apa yang kita makan? Ayam, domba, itu hawa nafsu. Maka Allah wujudkan setiap hawa nafsu dengan wujud yang paling buruk. Tidak ada wujud yang paling menyiksa di akhirat kecuali wujud marah. Kita pernah marah ke orang, dan minta maaf, mati dosanya ke bawah. Maka marah diwujudkan dengan makhluk yang paling buruk. Maka penduduk alam barzah selamanya dikejar dengan wujud yang paling menyiksa. Itu wujud marah. Apabila dalam hidupnya pernah mencela manusia kemudian tidak minta maaf, maka celaan Allah ciptakan dengan wujud binatang yang berbisa. Kalau jengking, tarantula mengejar kita. Jadi yang di pokok gelap, tapi yang melihat adalah makhluk-makhluk. Jadi kalau mencela pada jengking, lemedengki, ular, marah, singa, macam-macam ada. Semua makhluk yang menakutkan. Jadi kerjanya orang di alam barzah adalah dikejar, takut, selamanya lari. Kata Nabi, seandainya kamu mendengar cerita orang di alam barzah, niscaya kamu akan mati. Saking menyayangi alam barzah. Lewat. Kita transit dalam sebentar untuk melihat, untuk syukur bahwa kita tempatnya bukan di situ. Semua orang yang tidak punya zikir hobi, biarpun orang soleh, masuk ke alam barzah. Terbagi tiga, ada alam udah gelap banget, nggak bisa dikirimin doa. Keduanya, orang yang punya iman, tapi jadi gelandangan, nggak punya apa-apa. Yang ketiga, orang soleh tapi belum punya zikir, tetap ada di alam barzah. Karena arwah tidak akan terbuka kecuali dengan ini. Saya ngomong nih, pakai saksi, karena saya orang bodoh, harus pakai saksi. Abah sudah menuliskan sumpah saya ini di kitab tauhid. Demi Allah, demi Rasulullah, arwah tidak akan terbuka kecuali dengan ini. Seberat apapun, segede apapun iman orang, sehebat apapun ibadahnya, tidak punya ini, mampir di alam barzah. Satu, alam siksa yang tidak punya iman. Dua, orang soleh tapi tidak punya zikir. Itu tempatnya tetap di alam sana. Linglung Bapak, tidak tahu. Tapi kita biarpun amal sedikit sudah punya ini, dihantarkan oleh guru. Makanya Abah dengan tegas kepada saya, dosa paling gede yang dilakukan anak Adam tidak mau menerima punya guru mursyid. Abah ulang 3 kali. Dosa paling gede bukan zina, bukan judi, bukan membunuh. Dosa yang paling besar tidak mau punya guru. 2, orang paling zolim kepada dirinya sendiri menolak punya mursyid. Kamu sekarang tidak paham, tapi nanti kenapa Allah mengatakan orang paling zolim kepada diri kamu sendiri? Karena roh kamu tidak ada yang menghantarkan. Di dunia